itu ketika kita copy dan kita cari di apa namanya untuk menghasilkan reason atau tujuan tertentu, itu seharusnya ketika kita berinteraksi dengan AI, nggak semuanya, bukan data mentah itu langsung diberikan gitu, enggak. Karena itu berpotensi ketika kita sudah memberikan data sama si AI, data itu akan tersimpan di data dan berpotensi untuk disalahgunakan untuk memberikan informasi dan keakuratan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Nah, misalnya ini datanya dari nama lengkap siswa gitu harusnya dianonimkan, misalnya siswa satu, siswa 2, siswa 3 dan seterusnya. Dan kalau itu datanya lebih krusial lagi, walaupun belum cukup untuk dianonimkan, harusnya minta izin dan persetujuan. Batasi akses data. Nah, simpan data itu dengan aman. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah data yang nggak boleh dimasukin di AI, seperti ya tadi nama lengkap si siswa itu mestinya harus di hidden atau dianonimuskan. Ini NISN ini fatal kalau sampai di ini ya di share kayak gitu, AI langsung dinyatakan mentah-mentah kayak gitu, apalagi foto, data kesehatan atau rekam medik gitu ya, ini fatal banget teman-teman. Jangan sampai diunggah ke AI secara loss gitu aja, jangan. Informasi keluarga yang sensitif, nah ini seharusnya nggak dilakukan oleh ini ya, oleh guru atau maupun si siswa. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini itu harusnya transfer knowledge-nya itu dari si guru itu bisa menerangkan lebih baik, lebih aware ke siswa, sehingga siswa ini ternyata mempunyai pengalaman dan akan berhati-hati menggunakan si AI ini gitu. Nah, paling enggak ini ada 4 poin yang bisa disimpulkan: identifikasi datanya dari mana, kalau di undangan tertentu itu ya dianonimkan, baru analisis pakai AI itu diambil hasil analisisnya nggak apa-apa, dan yang pasti dengan metode-metode kita nggak nge-share data-data yang sifatnya konfidensial kayak gitu, harusnya terverifikasi dan bisa dilindungi daripada data yang mentah tadi, nggak sampai kemana-mana gitu teman. Nah, ini pentingnya kalau di posisi kita atau sebagai pendidik gitu ya, penting nih yang namanya menjaga integritas akademik. Kenapa sih? Karena at least kalau ini ya, AI itu dapat jadi, sebenarnya AI itu powerful banget. Apalagi saya baca di beberapa literatur itu ada tools AI yang di ranking, bahkan ya ada berapa ranking top 5 top AI tools kayak gitu apa saja, dan namun sebenarnya semacam membuat berpikir bukan hanya produk akhirnya aja, terus presentasi dan personal, kita bisa itu menjaga untuk transparansinya. Nah, ini untuk prompt engineering untuk guru ya, misalnya komponen promptnya yang efektif itu ada 7 nih teman-teman. Nah, seperti yang tadi, misalnya bertindaklah sebagai guru IPA SMP. Dia akan langsung ke tujuan tugasnya, intinya buat 5 hal yang penting dengan jawaban dan tiap guna konteks di lingkungan langsung di AI itu bias. Maksudnya ambil namanya konteksnya di negara-negara lain, itu nanti bisa kompleks kalau misal kalimat yang gunakan konteks lingkungan lokal Indonesia. Nah, kalau sampai kalimat ini nggak ada, bisa jadi ini AI-nya halu. Ya nggak salah juga AI-nya kalau seumpama jawab di posisi negara Jepang katakanlah, yang Jepang pakai ada lima musim, justru malah kita di Indonesia ini cuman beberapa musim, cuman 2 musim katakanlah kayak gitu ya. Ini akan jawabannya tentunya akan beda nih teman-teman, kayak gitu.
Jadi penting nih kalimat yang terakhir itu batasan ini jelas bahwasannya si AI ini akan mikir dari perintah-perintah sebelumnya itu akan memberikan dalam konteks lokal Indonesia saja. Makanya penting di sini ketika teman-teman semua ngeprom kayak gitu ya. Ngeprom itu jelas kamu itu sebagai apa, purpose-nya apa, ngapain, apa yang kamu tuju, terus di situ limitasinya apa, batasin kalau secara eksplisit di situ. Oh, gunakan konteks lingkungan lokal Indonesia. Kan lebih rigid kayak gitu ya. Jadi si AI ini nggak akan ngelantur ngejawabnya kayak gitu. Nah, ini kalau kita langsung praktek gitu ya di posisi guru misalnya, itu ada contoh prompt praktik yang dapat langsung digunakan guru di berbagai konteks pembelajaran. Misalnya nih, untuk persepsi misalnya gitu ya. Buatkan persepsi 5 menit untuk materi pecahan kelas 4 SD dengan contoh kehidupan sehari-hari yang menarik dan relatable bagi anak. Ini contoh persepsinya ini akan berdurasi lebih singkat gitu ya karena ini udah dibatasi 5 menit. Untuk materi apa udah jelas, siapa yang penerima materi itu dikunci dengan contoh kehidupan sehari-hari yang menarik dan relatable bagi anak. Nah, yang kedua dalam sisi penilaian gitu ya. Itu ketika udah ada jawaban kayak gitu langsung ngeprom misalnya susun rubrik penilaian proyek poster lingkungan untuk siswa SMP dengan 4 aspek penilaian beserta deskriptor setiap level. Nah, jadi nanti dengan adanya prompt yang jelas seperti ini, jelas ini untuk rubrik penilaian tiap poster. Nah, ini nanti setiap poster itu si siswa akan diklasifikasikan sebenarnya beserta ini ya, beserta deskriptifnya itu akan masuk penilaian yang mana aja kayak gitu di setiap levelnya. Kan ini minta ada 4 penilaian kayak gitu. Baru yang ini di sisi diferensiasi misalnya buat 3 versi penjelasan tentang fotosintesis untuk siswa lambat, sedang, dan cepat memahami. Nah, ini untuk diferensiasi misalnya dalam satu kelas kayak gitu ada berkebutuhan yang memang beda-beda kayak gitu ya. Ini dengan bahasa yang sesuai untuk setiap levelnya. Lah, misalnya kita udah tahu pembelajarannya itu terbagi jadi berapa klaster. Ada yang misalnya penerimaan materinya itu ada kategori yang cepat, ada kategori yang sedang, bahkan mungkin ada kategori yang lambat. Tentunya dalam diferensiasi kali ini si guru itu akan cerdas menanggapi laporan yang dihasilkan dari AI itu sehingga akan membuat soal atau penjelasan dengan bahasa yang beda pula atau bahkan dengan sederhanakan agar tidak agar si siswa itu nyaman dalam ini ya, nyaman dalam menerimanya kayak gitu. Nah, ini bisa untuk ketika menganalisis kesalahan kayak gitu, si prompt itu yang bisa digunain analisis kesalahan umum siswa saat belajar persamaan linear satu variabel dengan strategi remedial yang efektif. Nah, dengan adanya prom yang ini mengenai menganalisis kesalahan kayak gitu, kita tahu bahwasannya eh, si siswa ini nanti bakal mendapatkan remedial itu yang seperti apa secara efektif karena secara klasifikasi itu sendiri sudah dipetakan bahwasannya setiap anak itu akan menerima atau menyerap materi itu secara berbeda-beda. Nah, kita masuk di model pembelajaran berbasis AI. Sebenarnya kalau kita yang di awal tadi saya sudah jelaskan bahwasannya ini ya AI ini sebagai pendukung pembelajaran itu harusnya ya memang sudah umum kalau AI itu bisa bersinergi dengan si guru atau si dosen gitu ya. Itu project based learningnya AI ini bisa memberikan beberapa ide yang bisa digunakan kayak gitu.
Terus ada problem based learning. Ini ada masalah yang bisa diangkat dan dianalisis untuk bisa dipecahkan secara berdiskusi kelompok kayak gitu. Flip belajar mandiri dengan modul yang satu di Google kayak gitu. Jadi langsung dipraktekkan dengan superstruktur rapi yang dihasilkan oleh AI. Ada blended learning atau integritas daring luring. Ini bisa apa namanya? Bisa dikolaboratifkan kayak gitu ya. Sehingga dengan ada 5 pembelajaran ini ya yang dapat susun pakai AI kayak gitu, yang tercipta ada 4 luaran. Ini antara lain berpikir kritis, berkomunikasi sebaya atau rekan dalam satu kelas kayak gitu, dan adanya atau timbulnya kreativitas. Lalu yang terakhir ada refleksi yang bisa buat feedback si anak kayak gitu. Nah, contohnya dalam case ini kayak gitu, ini ya, project based learning AI ini membantu nih nyari ide buat si siswa. Terus nyusun rencana proyeknya itu seperti apa dan akan dikerjakan timelet atau deadline-nya itu sampai seberapa lama, membuat draft konten dan merevisi produk akhir. Sementara si guru atau dosen ini bisa memandu proses berpikir atau lagi critical bentuk dan berkolaborasi antara teman yang satu dan yang lainnya. Nah, gitu. Jadi di sini misalnya ya, saya ambil studi kasus, coba implementasi di kelas misalnya topik dengan hal-hal yang udah addressed oleh guru dengan tentunya instruksi-instruksi yang jelas dan itu dapat ditampilkan secara visual yang menarik. Ini tentunya ini bisa lebih justru lebih penasaran dan akhirnya akan ini ya, dia akan mencari alternatif jika itu diadakan semacam meeting dengan kelas kayak gitu. Ini misalnya dicontohkan ada 6 siswa kayak gitu ya. Siswa ini akan diajak diskusi bareng dan terlihat antusias sekali karena si guru ini memberikan representatif yang berbeda ketika menjelaskan malah topik perubahan ini, dan tentunya eh, ini dashboard yang sudah dibikin ini bukan hanya berupa apa ya, bukan hanya berupa video, bukan, bisa macam dashboard yang udah ini ya, udah bisa langsung mungkin time data gitu. Itu ada di webnya ini ya, webnya National itu ada gitu. Tentunya dalam penyajian data serta ini ya keakuratan sumber dari data itu dapat menjadikan bahasan di satu kelas yang unik, dan tentunya anak-anak ini akan berpikir iya ternyata seperti ini, dan ide itu akan muncul lagi yang baru dan terbarukan gitu. Nah, ini strategi sekolah untuk mengadopsi AI sebenarnya dari pondasi. Sebenarnya penting nih guru itu harus menyusun kebijakan penggunaan AI di sekolah itu udah dilimitasi seberapa seberapa boleh, seberapa diizinkankah ini si apa namanya, si ini seperti apa, harusnya ada nih standar keamanan data, panduan tugas siswanya itu mesti jelas, terintegrasi integrasinya. Kalau misalnya AI itu di kurikulum sama infrastruktur digital juga harus jelas, karena ketika integrasi AI dan database
yang sifatnya konfidensial kayak gitu tentunya harus dibatasi dengan security system yang kuat kayak gitu. Nah, ini evaluasi tetap harus dilakukan secara berkawasan aktif oleh misalnya kepala sekolah itu tentunya juga berperan sangat vital ya di sini ya. Gimana mengontrol penggunaan AI ini walaupun memang ini sulit dilakukan, tapi tentunya dengan ada penjembatan guru di tiap kelas itu dapat menginterpretasikan atau melaporkan kegiatan si anak ini seberapa masif dan bagaimana AI ini bisa berperan sebagai asisten yang sangat handal serta memberikan laporan yang konkret kayak gitu teman-teman. Nah, problem AI di sekolah ini ada beberapa masalah yang muncul nih teman-teman. Misalnya guru ini jadi merasa ini dua yang memang kita akuin bahwa tidak mungkin di Jawa atau uh, luar di atau di daerah uh, dan kan akses di semua sejak ini juga tanpa akses pun kita juga bakal tertinggal kalau si guru itu juga tidak ada infrastruktur yang memadai. Lalu kualitas perangkat keras yang memang terbatas, misalnya hardware-nya itu juga dituntut dengan spesifikasi yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, gak siswa nanti bisa dong Pak tergantung sama AI itu sendiri dalam menjawab atau bahkan membuat apapun kayak gitu. Nah, lalu setelah di sisi siswanya sebenarnya ada institusi yang belum memang sampai sekarang saya nggak tahu nih. Ini kelihatannya di poin yang ini sekolah ini juga belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai pemakaian atau penggunaan AI. Itu harus jelas seperti apa dan batasan atau limitasinya itu seperti apa. Nah, ini di sisi orang tua juga misalnya banyak orang tua yang gaptek kayak gitu ya, tahu AI gitu, tapi dia sendiri itu nggak tahu nih penggunaan lebih dalam menggunakan AI itu seperti apa, atau jangan-jangan cuman foto atau apapun kayak gitu mesti masih di-share secara ini ya, secara nggak filtrasi di situ kayak gitu. Nah, sehingga solusinya itu sebenarnya tetap adanya pelatihan secara bertahap untuk si guru itu tetap ada gimana cara gunain dari RPS mungkin atau RPP atau panduan gunain tugas secara metode tertentu kayak gitu, capstone project. Nah, didukung dengan regulasi internal pada institusi itu ya memang harus jelas dan memang apa ya? Ini peran aktif dalam kepala sekolahnya itu juga menentukan nih seberapa seberapa boleh nih pakai AI dalam penggunaannya dan juga literasi digital yang memadai bersumber dari referensi yang ada, baik yang bisa diakses untuk guru, siswa, dan orang tua. Lalu adanya evaluasi berkelanjutan. Nah, ini adanya evaluasi ini juga penting untuk memonitoring dampaknya secara Jangan. rutin. Ya, mesti dia mau keluar lagi. Nah, ini kesimpulannya sebenarnya yang bisa kita petik di sini, guru yang adaptif itu memimpin masa depan. Kalau AI ini kita posisikan sebagai mitra, harusnya tools AI ini membantu guru aktif dan mendukung pembelajaran yang kreatif. Poin yang guru itu tetap kan, guru itu tetap pengambil keputusan utama pekaan pedagogis ini nggak bakal bisa kayak gitu. Karena yang bisa kita petik pada malam hari ini
guru yang adaptif itu tidak digantikan oleh AI. Namun, seharusnya guru yang mampu lebih siap memimpin pembelajaran di masa mendatang. Jadi, etika dan integritas transformasi digital itu berhasil jika teknologi dikendalikan oleh gitu. Oke, mungkin sharing barangkali mungkin di sini saya tahu bahwasannya familiar kayak gitu ya, Bu. Kalau masalah itu mungkin udah pada expert di sini atau bahkan bisa dan saya menemuin bahwasannya mahasiswa ini ya lebih lebih mahir dalam menggunakan sharing atau kita sharing aja ya Bu. Untuk masalah ini sebenarnya AI itu Nanti dipimpin Mbak Irta. oke Mbak Irta mungkin itu Mbak barangkali ada yang mau menambahkan atau kita sharing aja nih malam-malam I love Monday kayak gitu ya. Baik, Oke Mbak terima Irta. kasih Pak Saniadiana Ya. atas pemaparan materi yang sangat menarik dan inspiratif pada malam hari ini ya. Melalui materi yang telah disampaikan, kita memahami bahwa artificial intelligence bukanlah pengganti pendidik ya, tapi melainkan alat bantu yang dapat mendukung proses pembelajaran kita menjadi lebih efektif, kreatif, produktif ya. Kita juga memperoleh wawasan mengenai bagaimana peran pendidik terus berkembang di era AI ini. Terus tidak hanya sebagai menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, sebagai mentor, pembimbing, sekaligus sebagai pengarah dalam penggunaan teknologi secara bijak. Semoga ilmu dan wawasan yang telah dibagikan pada malam hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sony atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, sebelum kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Kita akan foto bersama dulu sebelum melanjutkan diskusi. Baik, terima kasih. Sepertinya semuanya sudah siap. Nanti kita akan mengambil foto ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau raise hand pada Zoom-nya ya. Dan itu pertanyaan dapat juga disampaikan melalui kolom chat. Kami akan memberikan waktu sekitar 5 menit saja untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini sepertinya di kolom chat ya ada beberapa pertanyaan. Baik Mbak, kita mulai yang mana dulu nih? Oke, ini ada dari Johan. Apakah konten presentasi yang disampaikan ini substansinya dibuat melalui AI?
Oke. Masya Allah. Oke, keren banget ini pertanyaannya. Apakah konten presentasi yang saya sajikan tadi disampaikan isi substansinya dibuat melalui AI? Sebenarnya presentasi yang saya buat ini itu gini, teman-teman. Ketika saya mendapatkan tema gitu ya dari Bu Indrajani ketika Pak ngisi materi mengenai ini, baik. Untuk kerangkanya, modelnya itu saya akan gunakan AI. Namun ternyata ketika sudah ini ya, sudah terbentuk untuk kerangka apa yang mau kita sampaikan, itu kita cek lagi dan kita evaluasi mengenai sumber dan kevalidan datanya. Misalnya yang saya tadi sampaikan di situ, jadi PPT yang saya bangun ini dilengkapi dengan ini link langsung kemana ke sumber yang saya baca kayak gitu. Jadi nggak semata-mata semuanya di generate pakai AI gitu nggak. Cuma tadi misalnya kita generate masalah ini ya visualisasi yang guru tampil kayak gitu tadi. Saya memang menggunakan itu dan ada prompt atau eh, apa ya instruksi yang digunakan di AI itu sendiri sehingga menampilkan visualisasi yang memang itu bisa saya masukkan dalam presentasi. Mungkin itu Mbak Irta, semoga menjawab Mas Johan nih. Gitu Mas Johan. Mas Johan sudah Oke. menjawab. Kita lanjut, ini ada yang di tangan ini Arif Prihantoro. Mm-mm. Persilakan untuk bertanya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sony, tadi saya ikutin dari awal pemaparannya terkait ada satu yang dibahas. Sharing Pak, bukan pemaparan. Ya, sharingnya Gimana Pak? ada satu bahasan itu tentang transformasi Mm-mm. di mana disebutkan situ dari guru otoritas ilmu Mm-mm. bertransformasi dari guru sebagai fasilitator. Itu sebetulnya transformasi pembelajaran itu sudah diperkenalkan oleh Johann Hendrik Pestalozzi. Itu reformis pendidikan dari Swiss 100 tahun yang lalu. Dia itu dengan reformasi pendidikan ala Pestalozzi itu menjadikan anak-anak lebih kreatif. Salah satu contohnya hasil pendidikannya adalah hasil pendidikan dari Pestalozzi. Anak-anak itu dididik bukan menjawab, tapi didik bertanya. Nah, rezim pendidikan kita itu masih rezim pendidikan menjawab, bukan rezim pendidikan bertanya. Ini di era dulu itu sekolah anak-anak didikannya si Pestalozzi itu ada kelas disuruh maju, bukan maju untuk menjawab pertanyaan, tapi untuk mempertanyakan fenomena. Contohnya fenomena mendengi cahaya itu sekarang menjadi teori relativitas. Itu si anak itu berimajinasi mempertanyakan fenomena alam, ya. Jadi bukan dididik menjadi penanya, dididik menjadi orang yang skeptis. Seorang ilmuwan itu adalah